Hai, welcome back. Balik lagi sama aku Nata. Hari ini kita mau bahas apa lagi? Oke, hari ini kita mau bahas mengenai dunia mimpi. Siapa di antara kalian dalam sebulan ini yang gak pernah mimpi sama sekali? Atau ada orang yang memang sering mimpi? Ayo, coba-coba jujur kasih tahu nih. Komen di kolom komentar ya. Jadi aku tuh mau bahas yang namanya lucid dream. Lucid dream, kamu udah pernah dengar atau belum? Kalau kamu udah pernah dengar, pastinya kamu nggak akan asing sama pembahasan ini. Tapi kalau kamu belum pernah dengar, kamu harus dengerin pembahasan ini ya. Barangkali mungkin memang kamu sering atau bahkan lagi ngalamin lucid dream ini. Jadi lucid dream itu adalah fenomena di mana kita mimpi tapi kita sadar kalau kita lagi mimpi gitu. Nah jadi sebenarnya fenomena ini pernah aku alami dan bahkan sering ya. Jadi kayak aku sering mimpi kalau aku tuh lagi mimpi. Aku mimpi tapi dalam mimpi aku sadar kalau aku lagi mimpi gitu. Bahkan aku pernah mimpi kayak aku lagi di dalam mimpi terus aku tersesat nyari jalan pulang. Dan akhirnya aku diem kayak mikir, kalau aku mau pulang kan aku tinggal bangun aja. Dan apa yang aku lakukan? Bangun. Yaudah aku bangun biar aku pulang. Dan aku bangun. Keren kan? Ya, itu salah satu lucid dream. Dan yang lebih gokilnya lagi, aku pernah mimpi ke satu tempat, terus tiba-tiba di next day atau di hari-hari lainnya, aku mimpi kalau aku balik lagi ke situ, dan aku bilang gini, oh iya dalam mimpi sebelumnya kan, aku udah pernah kesini dan parkirannya bukan di sebelah situ, tapi sebelah sana loh. Dan akhirnya aku ngasih tahu sama orang-orang yang dalam mimpiku, di mimpi sebelumnya aku udah pernah kesini loh dan parkirannya bukan situ, di sana ya, nanti kayak gini. Aku cerita dalam mimpi kalau aku udah pernah ke mimpi yang itu. Ngeri banget kan. Dan ternyata itu bukan sesuatu hal yang banyak sih orang yang kait-kaitan itu sama hal yang supranatural, tapi itu ternyata bisa dibahas secara ilmiah dan bahkan banyak para peneliti dan juga ilmuwan yang pakai cara itu buat bukan buat nyembuhin sih, tapi buat bikin seseorang lebih rileks, lebih tenang, atau bahkan ya adalah nanti studi kasusnya aku akan bahas. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi lucid dream ini tuh pertama kali dikemukakan atau dicatat oleh seorang penulis yang bernama Frederick Van Eden. Dia lahir tahun 1860 dan dia meninggal pada tahun 1932. Jadi dia mendefinisikan bahwa lucid dream adalah mimpi yang jernih atau mimpi sadar. Jadi di mana seseorang sadar bahwa dia sedang bermimpi dan bahkan dia bisa mengendalikan mimpinya dan dia bisa men-setting seperti apa mimpinya. Dia mau mimpi buruk, dia mau mimpi bahagia, atau dia mau mimpi jadi superhero juga bisa. Pokoknya semuanya itu bisa dirancang melalui mimpi. Jadi itulah kata siapa tuh namanya tadi, si Van Rick itu ya. Sebenarnya lucid dreaming itu udah diakuin sama medis dan juga sains. Nah jadi lucid dream itu dikategorikan ada dua ya. Yang pertama itu DILD, yaitu Dream Initiate Lucid Dream, yang dimana peristiwa ini terjadi saat seorang lagi tidur terus dia sadar kalau dia lagi mimpi. Tapi yang kedua ada Wake Initiate Lucid Dream, atau dimana posisinya itu dia memang tidur terjaga dan ya seolah dia memang tidur untuk lucid dream gitu ya. Jadi memang tidak direncanakan, tapi dia tahu kalau dia bakalan lucid dream gitu. Secara dunia sains ataupun medis kan mereka mengklasifikasikan kalau mimpi itu ada dua. Jadi fase tidurnya manusia menuju mimpi itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah tahap di mana manusia itu memiliki gerak mata cepat. Jadi gerak mata cepat maybe kayak ya, aku juga nggak tahu sih ya. Terus habis itu gerak mata tidak cepat. Jadi menurut ilmiah atau ilmuwan, lucid dream itu bisa terjadi ketika dimana kita sedang tidur di fase REM namanya. REM itu adalah fase rapid eye movement. Jadi fase REM itu adalah fase orang kan kalau tidur tuh nggak langsung yang namanya terlelap banget gitu ya. Ada fase kayak kita mau tidur 5 menit kemudian kita tuh masih mudah disadarkan gitu kan. Terus habis itu ada fase sedang, dan REM itu adalah fase paling rendah, paling ternyenyaknya kita tidur gitu. Dan fase lucid dream itu hadir di antara REM itu di antara kita benar-benar tidur nyenyak dan juga di antara terjaga. Dan disitulah fase di mana manusia itu biasanya mengalami yang namanya mimpi. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami lucid dream ini dia bisa ingat
hal-hal detail-detail dalam mimpinya. Beda sama mimpi-mimpi normal. Jadi kita kalau mimpi gitu kan, kita mimpi nih kayak, aduh asik banget nih mimpi, seru banget. Terus kita bangun, itu gue mimpi apa ya? Padahal mimpinya seru banget, tapi kok gue lupa ya gitu. Tapi orang-orang dalam lucid dream tuh dia bisa inget banget detail-detailnya, warnanya. Kayak aku yang di awal bilang, aku mimpi kalau aku tuh udah pernah kesini. Dan bukan di sana perkiraannya, kamu bayangin kamu bisa mimpi kayak gitu. Itu gila banget kan. Nah gitu guys, jadi ceritanya kenapa manusia itu bisa mengalami yang namanya lucid dream. Karena ya dia ada di di posisi REM itu, di posisi tidurnya udah nyenyak banget, tapi dia tuh kayak masih di posisi terjaga di tengah-tengahnya itu gitu guys. Tapi sebenarnya dari segi medis lucid dream ini bukan suatu hal yang berbahaya ya, bukan suatu hal yang memang kayak bakal apa sih, kayak kalau orang-orang kita tuh kalau misalkan udah kayak gitu pasti dia arahinnya kayak mistis-mistis, kayak negatif-negatif gitu. Padahal enggak ya. Para medis bilang kenapa bisa terjadi lucid dream? Ya tadi yang pertama karena tidur nyenyak dan tersadar itu. Terus kedua, ternyata orang-orang yang sering meditasi itu sangat berpotensi besar untuk mengalami yang namanya lucid dream loh. Karena mungkin mereka udah terbiasa kan meditasi kayak yoga, relax, santai, tenang. Jadi mereka tuh bisa lebih nyenyak dan bisa lebih cepet tidurnya gitu. Jadi ya udah mereka bisa mengalami mimpi sadar itu. Dan ternyata fun fact-nya orang yang mengalami mimpi sadar tuh banyak ya, nggak sedikit, nggak secuil gitu. Biasanya orang-orang yang mengalami mimpi sadar tuh adalah orang-orang yang sudah dewasa. Tapi nggak sedikit juga loh orang-orang yang mengaitkan lucid dream ini dengan hal-hal yang negatif. Nanti aku akan bahas juga di next videonya, itu ngebahas monkey dream, yaitu adalah mimpi yang apa sih, kayak subnya dari lucid dream itu adalah hal negatif dan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang supernatural gitu. Nah, banyak loh para medis yang menggunakan si lucid dream itu, bahkan mereka tuh kayak sampai ada tata cara gimana caranya biar kita bisa lucid dream, gimana caranya biar kita bisa melakukan yang namanya lucid dream itu, mimpi sadar, atau orang-orang tuh, orang medis tuh suka bilangnya mimpi jernih ya, karena mimpinya tuh kayak jernih banget. Aku juga nama-namanya mimpi jernih mungkin karena kita sadar kalau kita lagi bermimpi gitu ya. Bahkan sampai ada apa eksperimennya di luar negeri sih ya, kalau di negara kita nggak ada. Di luar tuh sampai ada eksperimennya di mana orang-orang itu sekitar 152 orang, mereka dibayar yang mengaku dirinya mereka adalah sebagai lucid dreamer. Lucid dreamer itu apa? Orang-orang yang memang bisa melakukan mimpi sadar itu. Ya udah tuh mereka dipanggil, mereka dites, dan nggak cuman orang-orang yang mengaku sebagai lucid dreamer, ada beberapa orang-orang yang memang nggak pernah ngalamin yang namanya lucid dream juga diundang. Dan ternyata di penelitian itu membuktikan bahwa manusia itu bisa bisa ngalamin lucid dream. Dan ternyata lucid dream itu kita bisa ciptain sendiri loh. Misalkan kamu nih, kamu belum nggak pernah ngalamin lucid dream, tapi kamu bisa ngikutin terapi-terapi itu, bukan terapi sih ya, kayak trik-trik atau cara-cara biar kamu bisa ngalamin lucid dream. Dan caranya sebenarnya nggak sulit, bukan yang harus betapa di goa atau kamu harus manjat pohon yang tingginya 10 meter, enggak ya. Cuman kayak ngesuges diri kamu bahwa kamu tuh mimpi dan kamu tuh sadar bahwa kamu tuh lagi sadar, kayak belajar sugesti aja sih sebenarnya ya. Kan ya tadi kan aku juga bahas kalau orang-orang yang ngalamin lucid dream itu adalah mereka yang pada umumnya paling sering meditasi gitu. Tapi kalau aku sih, aku nggak pernah meditasi tapi bisa lucid dream, aku juga nggak ngerti sih ya. Dan aku nggak pernah menyuruh diriku untuk, tapi aku memang pernah sih latihan sadar. Jadi aku latihan kayak aku lagi di kamar, aku merem dan aku aku lagi berimajinasi kalau aku tuh lagi ngelihat diri aku sendiri lagi merem di dalam ruangan itu. Aku berdiri dan aku harus ngelihat sekitar ruangan dan aku harus bisa menggambarkan kasur di sini, lemari di sini, jendela di sini. Aku lihat, terus aku jalan kan, kamar kan, rumah kan 2 lantai, aku jalan dari atas ke bawah, ruangan bawah tuh kayak gimana, aku harus bisa ngegambarin di otak aku sendiri, gambarin. Habis itu aku buka pintu dan aku ngelihat halaman depan tuh kayak mana, dan aku harus bisa menggambarkan
sikonnya, situasinya, ada apa-apa aja di situ. Cuma kayak gitu sih, aku pernah ngelakuin itu beberapa kali, dan bahkan aku pernah kayak lagi meremin mata, terus aku lagi kayak gini, aku berhalusinasi kalau di depan aku tuh ada apel warnanya merah, enak banget, terus kalau digigit aromanya sampai aku tuh bener-bener bisa ngerasain aromanya, aku bener-bener bisa ngerasain wow manisnya. Aku cuma pernah ngelakuin itu beberapa kali aja, dan aku jadi sering lucid dream sih. Jika aku bisa mengendalikan mimpiku, bisa ingat mimpiku, bahkan bisa ngelanjutin mimpi yang kemarin mimpi berpetualangan. Di next mimpi aku tuh bisa ngelanjutin petualangan itu, dan aku bilang sama bestiku yang ada di dalam mimpi, kamu ingat gak sih kemarin kita tuh disuruh pulang gara-gara aku mau bangun dari mimpiku, dan kita akan melanjutin mimpi itu lagi, dan sekarang adalah waktunya kita ngelanjutin mimpi kita jalan-jalan di wahana ini. Wow. Ya semenjak gara-gara itu aku akhirnya mencari tahu, oh itu namanya fenomena lucid dream gitu guys. Dan orang medis menggunakan lucid dream itu untuk salah satunya untuk apa sih, untuk psikiater juga ya, karena mohon maaf banyak orang-orang yang lahirnya kurang beruntung, dia nggak punya kaki, dia juga nggak punya tangan. Akhirnya orang-orang medis tuh melatih mereka dan mengajarkan mereka untuk melakukan yang namanya lucid dream. Jadi mereka tuh diajarkan seperti yang aku lakukan tadi, membayangkan apel, warnanya, aromanya, mereka juga disuruh melakukan hal yang sama. Dan tapi bukan apel ya, kayak disuruh ngeraba kaki, terus kayak oh kaki tuh kayak gini nih, oh tangan tuh kayak gini, kan mereka nggak punya tangan ya, cuma punya tangan satu, atau maybe dia cuma punya tangan nggak punya kaki, disuruh raba, dan mereka tuh mempraktekkan mimpi itu, dan mereka tuh mencoba step by stepnya gimana caranya untuk ngalamin lucid dream. Dan benar, setelah mereka tidur terlelap, sudah masuk, aduh HP ku tuh patah-patah, aku nge-record nih pakai HP patah-patah. Janganlah patah-patah kawan. Oke, daman ya. Jadi orang-orang yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan itu, mereka bisa ngerasain tuh yang namanya punya kaki, punya tangan. Mereka bisa ngerasain menggenggam sesuatu, mereka bisa ngerasain lari-lari bebas ke sana kemari gitu. Itu aja sih sebenarnya. Cuman ada beberapa oknum atau orang-orang yang memang bilang kalau lucid dream itu sebenarnya dikait-kaitkan dengan yang supernatural. Itu juga nanti akan aku bahas. Salah satunya adalah monkey dream, yaitu mimpi kalau mereka sadar mereka ada di dalam sebuah kereta, dan kalau mereka nggak bangun dari mimpi itu, maka mereka akan meninggoy. Aku bahas ya. Oke, see you di next video. Kalau ada kritik, saran, boleh di komen. Kalau video